Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram @caknur_society. Semoga sinyalnya bagus. Ini masih reconnecting aja dari tadi ya. Beberapa kali reconnecting. Mudah-mudahan tidak ada masalah berarti. Kita bisa mendiskusikan tema ini. Tema yang sangat penting. Sampai tuntas dalam sekitar mungkin ada waktu di 40 menit ke depan. Teman-teman, tema kita sore ini adalah tentang puasa dan solidaritas sosial. Kita akan kedatangan tamu spesial, Mbak Alisa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian. Kami sudah komunikasi tadi sebelum sekitar jam 3 tadi sudah komunikasi, akan gabung sekitar jam 4. Mudah-mudahan tidak ada masalah, terutama masalah sinyal. Ini masalah sinyal biasanya di luar kekuasaan kita semua, jadi mudah-mudahan tidak ada masalah dan kita bisa diskusi sampai tuntas untuk tema yang sangat keren ini. Teman-teman yang sudah gabung, terima kasih. Tunggu sebentar, Mbak Alisa masih belum bisa bergabung dengan kita. Harusnya jam 4 sudah bisa ya nanti. Teman-teman mohon maaf, yang request untuk bergabung saya belum bisa accept ya, karena layar ini hanya 2, jadi saya dan pembicara. Hari ini akan diisi oleh Mbak Alisa Wahid. Jadi yang lain saya belum bisa iakan. Ada berapa tadi yang minta request untuk bisa bergabung di layar. Jadi mohon maaf sekali teman-teman. Ini tema yang sangat keren, sangat apa ya? Mungkin 10 hari terakhir ibadah puasa biasa ya, dalam tradisi puasa Ramadan itu biasanya hari ketiga itu kita ada zakat, ada sedekah, ada infak. Itu biasanya perbincangannya lebih kepada soal kesetiakawanan, soal solidaritas sosial. Nah, ini tema yang sangat bagus, nanti akan dipantik oleh seorang yang memang mengelola jaringan yang sangat baik dalam kaitannya dengan Gus Durian Peduli. Jadi ini bisa, nanti teman-teman bisa tanya banyak hal, kemudian juga bisa mulai menginventarisir pertanyaan, mengkonfirmasi sesuatu yang nanti akan dikonfirmasi, silakan. Udah bisa. Saya masih nunggu Mbak Alisa. Ini sudah jam 4. Di tempat saya jam 4 ini. Mudah-mudahan tidak ada problem. Pak Iksan dari Kendari, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman yang lain juga terima kasih sudah bergabung. Saya lihat tadi ada Pak Yasin dari Surabaya juga, terima kasih Pak Yasin sudah gabung di tengah kesibukannya menebar kebaikan, memberi bantuan sana kemari, membangun sekolah yang baik. Ini ada musisi juga yang baru gabung, ini ada Bang Kemat Al-Bantani, ini gawat ini, diskusi jadi semakin meriah ini kayaknya. Kita masih, teman-teman yang baru gabung, terima kasih. Saya masih nunggu Mbak Alisa untuk bergabung di layar ini. Semoga tidak ada masalah berarti ya. Saya kontak. Ini Mbak Alisa sudah join. Oke. Mbak Alisa sudah join. Waiting for Mbak Alisa. Mbak Alisa sudah hadir, sudah bergabung dengan kita. Mbak Alisa harus pakai earphone. Ini yang mengarah gangguan. Maaf Mas. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, kita generasi tahun 1900-an, jadi masih agak gaptek. Begitu. Ini juga kita baru mulai ini dengan Oke, sip. Dengan per-IG-an ini juga baru mulai akrab. Oke. Kita mulai, Alisa. Ya.
Ya, Boleh, Mas. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman sekalian. Selamat bergabung di akun Instagram @canur society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS. Teman-teman sekalian, selamat sore. Saya Rozi Majid yang akan memandu diskusi pada sore hari ini. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang puasa dan solidaritas sosial. Ini tema yang sangat baik, sangat bagus. Biasanya kita taruh sengaja tema ini di 10 hari terakhir karena biasanya kan dalam tradisi kita itu ada, di sana ada zakat, di sana ada infak, ada sedekah, ada juga yang lain. Tapi kita akan berbincang dengan Mbak Alisa Wahid. Beliau adalah koordinator nasional jaringan Gus Durian yang belakangan ini sangat sibuk sekali dengan Gus Durian Peduli. Mbak Aliza, wah keren sekali, nanti mungkin bisa sedikit elaborasi soal itu. Nah, sedikit tentang ibadah puasa dan solidaritas sosial, saya ingin saya ingin berbagi sedikit bahwa ibadah puasa itu kan sebetulnya adalah boleh dibilang sebagai momentum dan untuk penempaan diri menjadi pribadi yang saleh secara spiritual dan secara sosial. Artinya ketika seseorang menjalankan ibadah puasa itu secara baik, itu pasti ada perubahan pada dimensi sosialnya. Jadi bukan hanya perubahan perilaku menjadi individu yang lebih baik, tapi secara masyarakat juga mesti ada implikasinya. Jadi menjadi pribadi yang taat kepada Allah, katakan begitu, juga baik secara sosial. Jadi wujudnya adalah mengorientasikan hidup itu kepada soal-soal kemanusiaan. Orang seperti tokoh seperti Gus Dur, seperti Cak Nur itu kan banyak bicara soal itu. Nah, inilah inti dari ajaran agama. Jadi ibadah puasa itu tidak mencetak seseorang itu menjadi, katakanlah ya, secara ini menjadi pribadi yang egois. Jadi hanya soleh secara pribadinya, tetapi juga menjadi manusia yang solid, katakan begitu. Nah, inilah yang apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, tentu saja kepedulian itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi katakanlah ibadah itu dalam situasi seperti yang kita alami tahun ini, itu seperti mengasah batin kita menjadi semakin peduli, mempertajam intuisi itu menjadi lebih berempati terhadap situasi orang lain. Jadi mungkin ini yang akan kita perbincangkan pada sore hari ini dengan Mbak Alisa. Tanpa perpanjang kalam, 20 menit Mbak Alisa untuk memaparkan pikiran-pikiran Mbak Alisa. Nanti kita dialog dengan teman-teman 20 menit sisanya. Silakan waktunya untuk Mbak Alisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan IG Live pada sore hari ini. Ini hal baru untuk orang-orang seperti saya ya yang sudah uzur. Jadi masih belajar nih bagaimana caranya berinstagram live itu begitu. Kayaknya pandemi COVID-19 yang membuat kita memang mengubah semua gaya hidup kita, itu membuat kita juga akhirnya Mas Rozi, kalau Mas Rozi masih adik saya nih, kalau saya ya saya mukanya aja yang kelihatan masih muda, sebetulnya usianya yaitu abad lalu gitu ya. Tetapi juga menarik sekali karena sesungguhnya ketika kita bicara kemudian solidaritas sosial, kemudian juga bicara tentang hubungan-hubungan atau hablum minan nas ya dalam hal ini, justru teknologi informasi bisa membantu kita nih Mas gitu. Itu yang dialami oleh jaringan Gus Durian, tentu dengan Gus Durian Peduli gitu. Kalau zaman dulu yang namanya mendapatkan sumbangan dari orang banyak misalnya, itu benar-benar harus bertemu gitu, atau ketika sudah agak lebih canggih dikit itu menitipkan kotak amal tuh yang kotak-kotak bening-bening itu di toko-toko begitu, yang orang lewat nyumbang, kemudian nanti kita sebagai misalnya yayasan apa gitu, itu nanti harus ngambil gitu. Sementara dengan teknologi informasi itu kemudian perilaku menyumbang atau bersolidaritas itu menjadi lebih dimudahkan gitu. Nanti saya akan cerita lebih panjang ya soal itu. Tetapi intinya adalah kemudian kalau saya menilai puasa kita kali ini, puasa itu kan pada dasarnya memang kita diminta untuk
untuk memekakan diri. Memekakan diri itu apa ya bahasa ini? Membuat diri kita lebih peka gitu ya. Membuat diri kita lebih peka. Kita diberi, memang perintah Allah adalah berpuasa itu adalah ibadah untuk Allah. Kita berpuasa untuk Allah. Tetapi di dalam ibadah puasa itu sendiri ternyata kita diminta untuk memperbanyak memperbanyak empati kita atau pemahaman kita, senasib perasaan, membangun perasaan senasib sepenanggungan dengan orang-orang lain yang lebih tidak beruntung gitu ya, dibandingkan kita. Karena itu kemudian perintah atau himbauan atau ajakan untuk bersedekah lebih banyak di bulan Ramadan itu kemudian juga banyak sekali begitu. Kita juga tahu bahwa kalau berpuasa itu adalah perilaku atau tindakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka ketakwaan kita kepada Allah itu sendiri ukurannya juga salah satunya adalah bagaimana kita bersikap kepada orang-orang lain atau kepada masyarakat di sekeliling kita. Seperti kita tahu Mas, yang namanya manusia itu kan tugas utamanya adalah sebagai khalifah fil ard ya. Yeah. Perintah kepada manusia adalah untuk menjadi khalifah fil ard. Menjadi wakil Tuhan di muka bumi atau menjadi pengelola bumi begitu. Dan wujudnya seperti apa? Wujudnya itu adalah untuk membangun kemaslahatan di muka bumi. Yang ujungnya nanti kalau kita yang muslim itu kemudian kemaslahatan itu akan menjadi bukti bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta gitu. Jadi Islam rahmatan lil alamin sebagai tugas utama bahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW yang turun dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu wujudnya adalah dengan membangun kemaslahatan itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa memakmurkan bumi, bisa membangun kemaslahatan di muka bumi, maka nanti akan terwujudlah Islam sebagai rahmat bagi semesta begitu. Nah, Cak Nur, Gus Dur itu sangat kuat mengingatkan bahwa Islam rahmatan lil alamin titik, nggak pakai syarat ya. Nggak pakai bukan Islam rahmatan lil muslimin dan juga bukan Islam rahmatan lil alamin kalau muslimnya mayoritas atau kalau ini gitu, nggak ada, tidak ada seperti itu. Nah, bagaimana kemudian mewujudkan kemaslahatan itu, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita gitu. Dan itu bisa diwujudkan dalam banyak sekali bentuk gitu. Salah satunya misalnya kalau di dalam NU, di dalam NU itu ada semangat hubul waton minal iman, itu juga salah satu wujud untuk membangun kemaslahatan di muka bumi kan gitu. Itu juga salah satu upaya untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, tetapi dalam konteks watoniyah gitu, di ruangan di mana kita tinggal begitu. Nah, berarti kan kemaslahatan dibawa dalam konteks watoniyah gitu. Atau kalau kita mundur sedikit, ajaran Kiai Haji Ahmad Siddiq itu terkenal sekali bahwa kalau ingin mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, maka seorang muslim di Indonesia harus menegakkan 3 ukhuwah secara bersama-sama. Yang pertama, ukhuwah diniyah, dalam hal ini ukhuwah islamiyah, kalau dia muslim adalah ukhuwah islamiyah. Tentu ukhuwah islamiyahnya bukan yang kemudian tanpa batas ya, ukhuwah islamiyahnya benar harus sesuai juga dengan hukum-hukum Allah. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Allah itu juga tidak membuat kita kemudian mengkondoning menerima demi ukhuwah islamiyah kita boleh bersimpati kepada ISIS misalnya, ya nggak begitu juga gitu ya.
Jadi ukhuwah Islamiyahnya harus yang selaras dengan kemaslahatan itu sendiri. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama warga bangsa, gitu ya. Sehingga kemudian di sini solidaritas kita sebagai sesama warga Indonesia itu harus muncul. Yang ketiga, ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia gitu ya, atas nama kemanusiaan. Hanya kalau menurut Kiai Ahmad Siddiq, dan ini kemudian diadopsi secara utuh oleh Nahdlatul Ulama, hanya kalau seorang muslim di Indonesia menegakkan 3 ukhuwah ini, maka Islam rahmatan lil alamin bisa mewujud di Indonesia gitu. Nah, jadi kita coba lihat ya, bahwa ternyata urusan kita dengan Allah itu bukan hanya bukan hanya urusan kita dengan melalui ibadah-ibadah ritual gitu, tetapi tugas Islam rahmatan lil alamin itu kemudian turun kemudian dalam bentuk solidaritas kemanusiaan, solidaritas sebangsa gitu, dan solidaritas sesama agama gitu, sesama muslim dalam hal ini. Nah, kalau kita bicaranya saja sudah ukhuwah, sudah solidaritas, itu sebagai pilarnya mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, maka tidak heran kemudian sikap welas asih itu menjadi sikap yang dikuatkan di dalam kehidupan seorang muslim gitu. Adil, kemudian welas asih, kerjasama, ta'awun, itu semua hal-hal yang terus-menerus diperkuat di dalam diri kita sebagai seorang muslim begitu. Nah, puasa Ramadan itu adalah yang momen yang paling paling khusus gitu. Sudah disiapkan dalam 12 bulan ini, 12 bulan yang penuh dengan kehidupan keseharian kita yang kadang-kadang kita ini kayak berjalan terus-menerus tanpa sempat beristirahat. Kita diberikan waktu, bulan yang khusus, bulan yang mulia untuk kita beristirahat, untuk kita bermuhasabah, refleksi, saya udah sampai mana sih, dan recharging lagi, terutama untuk recharge hubungan kita hablum minallah gitu ya. Itu yang diperkuat dengan perintah untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan gitu. Saya ingat sebuah cerita gini, ada seorang tukang kayu, dia masih muda, dia mulai bekerja di logging itu ya, penebangan kayu di hutan, penebangan pohon di hutan, begitu. Nah, karena dia masih muda, dia semangat sekali. Lalu dia mulai menebang dari pagi sampai sore. Nah, karena dia dibayar per pohon, maka dia akan pengennya menebang sebanyak-banyaknya pohon gitu. Tapi kok ternyata pohon yang dia tebang hanya segini-gini aja ya gitu kan? Gitu. Sementara ternyata ada orang yang lebih tua di dalam perkebunan itu juga gitu, yang ternyata kok lebih banyak nih pohon yang ditebangnya gitu. Nah, maka kemudian pertanyaannya adalah, kok bisa nih orang tua bisa lebih banyak pohon yang dia tebang? Bertanyalah si anak muda ini kepada si tukang kayu yang lebih tua ini. Pak, saya pengen tahu, kok bisa sih Anda menebang pohon lebih banyak daripada saya? Saya ini kan lebih muda, lebih kuat, lebih sigap. Bapak kan udah 70 tahun, tapi kenapa Bapak itu menebang lebih banyak pohon daripada saya? Gitu. Lalu si orang tua ini menjawab bahwa ketika dia habis menebang sebuah pohon, dia akan selalu menajamkan lagi, mengasah lagi gergajinya. Sementara dia bertanya, saya lihat kamu tidak pernah mengasah gergajimu. Kamu pakai dari pagi sampai sore. Bahkan besoknya pun kamu tidak asah. Sampai benar-benar tumpul, baru kamu asah. Nah, sebetulnya kehidupan spiritual kita juga begitu, Mas.
Ya, Kehidupan spiritual kita akan bisa memandu kita, akan selalu membuat kita tajam sebagai manusia kalau kita sering mengasahnya. Nah, yang sering terjadi kita kurang mampu atau kurang apa ya, kurang melakukannya dengan sengaja gitu. Sehingga kemudian kita sibuk dengan rutinitas kita sehari-hari, lalu ketajaman spiritualitas kita itu menumpul, berkurang karena sudah digerus kehidupan sehari-hari yang penuh dengan masalah ini. Berantem dengan pasangan, berantem dengan anak, berantem dengan tetangga, berantem di sosial media, ya kan? Gitu ya. Apalagi sekarang berantem berantem itu sekarang nonstop ya, karena di sosial media itu nonstop begitu. Nah ini semakin membuat kita beresiko untuk lebih tumpul ya. secara apa namanya spiritualitas. Sebagai umat muslim, kita seharusnya bersyukur bahwa kita diberikan 1 bulan yang diminta khusus untuk kita mengasah spiritualitas kita. Nah, spiritualitas itu tidak bisa hanya sebatas ritual kita kepada Tuhan, tapi juga diwujudkan dengan tadi Islam rahmatan lil alamin. Bentuknya bagaimana? Nih, ada yang mengingatkan nih di sini. Mas Amin. Hilmi Hudaya katanya dalam konteks lingkungan hidup bagaimana? Iya betul. Kalau kami di kebetulan saya di Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU baru saja menyelesaikan konsep keluarga maslahah gitu. Nah, salah satu konsep keluarga maslahah itu kita kaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar ya. Jadi hifdun nafs, hifdun nasl dan seterusnya itu, tapi sekarang kita tambahkan dengan hifdul bi'ah gitu. Apa namanya? Perlindungan lingkungan gitu ya. Bahwa lingkungan itu punya hak loh dari kehidupan kita gitu. Jadi cinta lingkungan apa namanya itu juga bagian daripada hifdzul bi'ah apa namanya hubul bi'ah itu juga menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia yang apa memperjuangkan kemaslahatan di muka bumi. Bahkan justru mungkin salah satu sikap yang paling perlu untuk kita sekarang ini kita revisi adalah bagaimana kita menyikapi bumi. Apakah kita sudah menjadi pengelola bumi yang baik, yang penuh kasih sayang pada bumi, atau kita mengeksploitasi bumi untuk kepentingan kita sendiri? Itu jadi pertanyaan kita. Nah, kembali ke apa namanya solidaritas sosial. Jadi saya sih menariknya begitu ya, menarik sambungannya begitu, mulai dari Islam rahmatan lil alamin turun kepada solidaritas ukhuwah-ukhuwah ini, dan ukhuwah-ukhuwah ini terwujudnya adalah dengan bagaimana kita bersolidaritas sosial. Makanya sedekah itu diperbanyak di bulan Ramadan. Bahkan kita diwajibkan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan di akhir bulan Ramadan, yaitu dengan zakat fitrah gitu. Kita selalu di dalam Al-Quran sering sekali disebutkan zakat itu kalau tidak salah ada 32 kali disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi di luar itu menafkahkan harta kita kepada apa namanya kepada di jalan Allah itu adalah dengan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Keadilan itu risalah kenabian yang utama. Rasulullah itu mengubah masyarakat jahiliyah yang serba menang kalah kompetisi menjadi sebuah masyarakat yang apa namanya masyarakat yang terstruktur, yang sistematis, yang basisnya adalah keadilan gitu. Misalnya kalau yang dekat dengan saya sebagai seorang perempuan adalah pada zaman sebelum Rasul perempuan itu perempuan itu komoditas. Dia bisa diperjualbelikan, dia bisa diwariskan, dia bisa diperlakukan semena-mena, tidak punya hak apa-apa. Lalu oleh Rasulullah sesuai dengan perintah Allah ini diubah, perempuan menjadi punya hak waris, perempuan boleh menolak bahkan ketika dia akan dikawinkan oleh keluarganya, dia boleh untuk menolak. Laki-laki diminta untuk bermusyawarah dengan perempuan, bahkan menghormati kebutuhan perempuan yang berbeda. Kebutuhan perempuan yang berbeda, misalnya fungsi reproduksinya, membuat perempuan diberi hak khusus rukhsah
nafsoh untuk ibadah. Jadi perlakuan terhadap perempuan itu semangatnya semangat keadilan gitu. Itu salah satu contohnya ya, ini yang paling dekat dengan saya soalnya Ya, nih sebagai perempuan gitu. Nah, sikap adil kepada sesama itu diwujudkan dengan apa namanya, diwujudkan dalam perintah mengingatkan kita bahwa di dalam harta kita ada harta orang-orang miskin, bahwa itu semua bukan sepenuhnya harta kita, memang kita yang bekerja, tapi sumbernya tetap dari Allah gitu, sehingga ada harta orang-orang miskin di sana yang itu harus kita serahkan kepada yang berhak. Kalau tidak, hak orang lain ini akan mencemari harta kita. Maka kemudian kita diminta untuk membersihkan harta kita itu, begitu. Tapi intinya apa? Intinya itu bagian dari keadilan sosial. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar, saya mau memberi karena saya orang yang lebih baik, gitu ya. Karena saya orang kaya, saya mau memberi karena ini. Bukan, tetapi karena tuntunan dalam Al-Quran, tuntunan dalam dari teladan Nabi Muhammad SAW adalah membangun keadilan sosial. Dan itu kita penuhi dengan solidaritas sosial. Jadi intinya begini sih Mas, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat solidaritas sosial itu bukan hanya soal saya berlaku baik kepada orang lain dengan menyumbang gitu. Seakan-akan saya lebih baik atau saya lebih tinggi posisinya, bukan, tetapi solidaritas sosial itu bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itulah yang menjadi inti kemaslahatan bersama. Kalau kemaslahatan bersama ini bisa kita wujudkan, maka mandat mewujudkan Islam sebagai rahmat untuk semesta akan bisa kita wujudkan juga di ruang kita masing-masing. Begitu, saya akhiri di situ aja dulu deh Mas Rozi. Nanti saya kelamaan nih ngomongnya gitu. fungsinya udah mulai kelihatan ini. Ya. Ya kalau tadi bicara soal omong-omong soal tadi hablum minan nas, hablum minallah, itu sebetulnya tadi ada mengingatkan juga. Sebenarnya dalam Islam itu ada 3 yang sering terlewat adalah hablum minal alam gitu kan. Hubungan kepada Allah, Alam, ya. lain dan semesta, alam semesta ya, itu yang tadi kita betul. soal lingkungan, macam-macam. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ini ada dari di sini. Iya nih, banyak ya. Bentar, ini ada, saya mau pilih. Nah, ini dari Mahmud Kafrawi ya, soal mana yang perlu didahulukan, soal hifzun nafas atau hifzuddin, Mbak Alisa? Itu nggak bisa dipilih, Mas. Gitu, nggak bisa dipilih. Itu semuanya seimbang gitu ya. Justru dengan melindungi melindungi jiwa, itu kita sedang mewujudkan mewujudkan keberagamaan kita gitu. Orang kalau beragama, kalau dia mengakui bahwa dia adalah, kan kalau saya umat beragama, saya meyakini bahwa saya umat terpilih ya Mas ya, pasti ya gitu. Bahwa agama saya inilah agama yang benar, itu keyakinan semua umat beragama. Tapi kan semua umat beragama juga meyakini bahwa Tuhan menciptakan semesta. Iya. Tuhan tidak hanya menciptakan umatnya saja, kaum pilihannya saja. Tuhan itu menciptakan semesta. Kalau saya selalu meyakini, belajar dari Gus Dur, saya meyakini bahwa Tuhan menciptakan semesta dengan hukum-hukumnya. Sunatullah lah biasanya kita menyebutnya secara ini ya, secara umum gitu. Nah, sunatullah ini berlaku bagi semua makhluk Allah, bukan hanya bagi umat yang terpilih tadi gitu. Makanya itulah yang disebut oleh Cak Nur dan Gus Dur, Islam rahmatan lil alamin titik gitu, nggak pakai syarat gitu kan. Nah, ini yang kemudian membuat bagaimana kita mewujudkan keberagamaan kita itu justru dengan melindungi jiwa-jiwa setiap manusia yang ada gitu. Jadi nggak bisa dipilih, nggak bisa kemudian atas nama hifdzuddin kemudian kita boleh membunuh orang lain gitu, atau mengambil hifdun nafasnya orang lain. Nggak bisa, kita nggak bisa kemudian mendahulukan hak kita untuk hidup itu dibandingkan dengan hak kita untuk
beragama itu juga nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa dipilih. Jadi beriringan gitu. Beriringan aja. Beriringan. Iya, persis seperti tadi kata kata Kiai Ahmad Siddiq. Tiga Hmm. ukhuwah harus dijalankan bersama-sama. Tidak bisa memilih ukhuwah Islamiyah didahulukan dibandingkan ukhuwah Watoniyah atau ukhuwah Basyariyah. Beliau mengingatkan bersama-sama loh, gitu. Hmm. Jadi menurut saya tidak bisa dipilih. Kalau ada orang yang kemudian menganggap bahwa demi hifdzuddin dia, maka orang lain itu tidak punya nafs gitu ya. Maka itu dia memahami agamanya secara salah menurut saya. Hmm. Hmm. Gitu. Oke. Ada lagi nih, Mbak Alisa dari Hilmi Hudaya. Mungkin nanti bisa Mm-mm. dielaborasi dengan, oh ini udah nih kayaknya. Udah Eh, tadi yang tadi. Konteks kepedulian lingkungan. Saya kira ini udah. Mm-mm. Oke, Mm-mm. ini ada teman dari Palawili Mandar, Subhan Saleh. Ini Gus Durian di sana ini. Salam Mbak Alisa, kami Mm-mm. rindu Gus Dur. Bisa nggak cerita sedikit pengalaman Mbak Alisa melihat bagaimana Gus Dur mengaktualisasikan Islam rahmatan lil alamin dengan yang berbeda, dengan orang lain yang Oke. berbeda? Dengan orang lain yang berbeda. Itu itu Gus Dur banyak banget contohnya ya seperti itu gitu. Justru saya ingin mengelaborasinya begini. Jadi teman-teman itu banyak sekali yang menganggap Gus Dur itu membela minoritas gitu Ya. titik gitu ya. Membela minoritas. Terus kemudian Gus Dur sendiri pernah tuh menyampaikan kepada saya gini, Allah Bapak itu dituduh antek Yahudi, dituduh antek apa namanya, antek Kristen, antek Amerika gitu, antek Barat gitu. Tetapi beliau menyampaikan bahwa Bapak kan berangkat dari pemahaman Bapak tentang Islam begitu ya. Nah, jadi ketika Gus Dur berlaku baik kepada sesama, justru itu karena beliau meyakini betul bahwa beliau ini adalah seorang hamba Allah gitu. Itu wujud ketauhidannya beliau gitu. Kan ketauhidan itu kita meyakini bahwa kita adalah hamba Allah. Tugas kita adalah mengabdi kepada Allah. Tadi itu dengan menjadi khalifah fil ard dan seterusnya begitu. Tetapi menjadi hamba Allah itu berarti kita juga meyakini bahwa makhluk Allah yang lain adalah hamba Allah. Kita tidak boleh menghambakan mereka, membuat mereka apa namanya menghambakan dirinya kepada kita juga tidak boleh memperhambakan diri kepada orang lain kan gitu. Kita benar-benar hanya menghamba kepada Allah kan gitu. Nah, uh, hamba Allah ini baik yang mengakui Allah yang kita sembah maupun yang tidak itu tetap hamba Allah, tetap ciptaan Allah gitu. Jadi kemudian bagi Gus Dur mewujudkan Islam rahmatan lil alamin itu juga dengan membangun membangun hubungan dengan semua orang di dalam alam Iya. semesta ini. Siapapun yang bisa diajak untuk bekerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan, mereka adalah orang-orang yang diajak adalah teman kita, sahabat kita untuk kita bekerja bersama-sama. Orang-orang yang dilemahkan, maka merekalah yang harus kita bela, begitu. Jadi ketika Gus Dur membela kaum minoritas di Indonesia, itu sangat mudah untuk melihat bahwa itu berangkat justru dari semangat untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat, gitu. Jadi bukan sekedar ayo berkawan baik gitu loh, bukan sekedar begitu, tetapi justru karena upaya untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat gitu, sehingga kemudian Gus Dur sangat jelas beliau meneladani Rasulullah dalam hal memperjuangkan keadilan gitu. Karena itu kalau Gus Dur sedang membina kok membina apa tadi membela ya Allah mau ngomong membela jadi membela kelompok-kelompok yang sedang dilemahkan, maka itu upaya Gus Dur untuk menegakkan keadilan. Gus Dur tidak pernah melihat siapa mereka. Misalnya begini, kaum nelayan dan petani di lereng Gunung Muria itu dibela oleh Gus Dur ketika Gunung Muria mau diubah menjadi PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu Gus Dur juga membela teman-teman Ahmadiyah misalnya gitu dari perampasan hak-hak
kewarganegaraan mereka. Gus Dur membela kelompok minoritas agama. Gus Dur juga membela kelompok Tionghoa, gitu. Dengan merevoke impres diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia. Gus Dur juga mengembalikan harkat dan martabat masyarakat Papua. Semuanya sama, semangatnya semangat menegakkan keadilan. Jadi kalau ditanya bagaimana Gus Dur itu membangun mengaktualisasikan Islam rahmatan lil alamin dengan kelompok yang berbeda, itu wujudnya dengan menegakkan keadilan untuk semua tanpa membeda-bedakan, tanpa memberikan syarat begitu. Jadi kita memberi karena kita orang Muslim, kita menegakkan keadilan karena kita orang Muslim, bukan karena saya diperlakukan baik atau saya lagi punya kepentingan sama dia, gitu, Mas. Ya subhan ya, itu banyak sekali sebetulnya contoh-contohnya. Contohnya banyak banget, itu paling gampang. Oke, ini ada dari ini sih ya, dari Sodik Bandung ini saya cek. Bisa nggak diceritain gimana pertemuan Gus Dur dan Cak Nur di Mekah? Wah, saya juga nggak tahu ini. Wah iya, kalau yang ini agak susah kita ya. Waduh, saya juga baru pakai syarat di Mekah lagi gitu. Waduh, kalau interaksi di Indonesia saya paham, tapi kalau di Mekah saya nggak, saya kurang paham tuh masih interaksinya bagaimana gitu. Iya. Nah, ini kan problemnya gini, Mbak Lisa. Jadi kebanyakan orang itu, saya nggak tahu ya, ada berapa yang kadang-kadang suka men-challenge kita di dalam kehidupan nyata sehari-hari, itu bahwa kesalehan individual itu menjadi sangat penting. Jadi simbolik formalistik itu menjadi sangat penting. Sementara ada yang bergerak untuk yang tadi dibilang sikap solider, kita berempati sama orang lain, itu sulit gitu. Katakanlah misalnya begini. Dalam kondisi COVID, kita ada pilihan untuk sholat di rumah, berjamaah di rumah, semua agama ya, beribadah di rumah, atau di rumah ibadah, ya kan? Nah, pilihan untuk kerinduan untuk datang ke rumah ibadah, itu kan menjadi lebih kuat. Sementara saat yang sama kan ada ancaman di situ. Kalau kita nggak tahu situasinya seperti apa. Nah, itu gimana Mbak Lisa situasinya? Satu orang itu ya, kalau dilarang, jadi mereka itu orang kalau dilarang itu terus lebih kayaknya lebih kekeh gitu, padahal kalau pada saat tidak dilarang ya biasa aja begitu. Jadi menurut saya kita harus membedakan antara kerinduan untuk beribadah di rumah ibadah gitu ya, kerinduan atas rumah ibadah dengan beribadah di rumah. Sebetulnya yang paling penting kita harus bisa membuat hierarkinya gitu. Hierarki kita yang paling penting apa sih gitu. Apakah ibadahnya, apakah rumah ibadahnya, sama dengan sebetulnya ini mirip sekali kalau menurut saya dengan meletakkan agama sebagai senter kehidupan kita atau meletakkan Tuhan sebagai senter kehidupan kita, itu dua hal yang berbeda. Iya. Gitu ya. Agak berat sih yang ini sih gitu, tetapi jangan-jangan kita selama ini juga bisa terjebak oleh meletakkan agama di sebagai center kehidupan kita, bukan Tuhan gitu, sehingga kemudian atas nama agama kita kemudian tidak bisa membedakannya atas nama Tuhan dengan atas nama si organisasi agama, bahkan bukan agamanya tapi organisasi agama gitu. Itu yang membuat orang jadi gamang sendiri, apalagi kita tahu Mas, problem kita itu adalah kontestasi kepala dan hati publik ya, masyarakat awam gitu. Kalau yang memenangi hati masyarakat awam itu adalah pola keberagamaan, praktek keberagamaan yang substantif, itu hasilnya akan sangat berbeda dengan kalau yang mainstream itu adalah praktek keberagamaan yang formalistik
Formalistik eksklusif ya. gitu. Cak Nur, Gus Dur itu kan sangat kuat ya membuat distingsi antara praktek beragama yang substantif karena itu inklusif ya, Ya. karena kalau dia substantif, dia akan kembali kepada tadi itu sunatullah, hukum-hukum Allah yang berlaku pada semua makhluknya, bukan hanya kepada umatnya. Sunatullah itu nggak mungkin berlaku hanya kepada umatnya, itu tidak mungkin. Sunatullah itu mengenai semua orang. Yang namanya melanggar hukum Allah itu ya pasti hukum semesta ya, yang dalam semesta ini udah pasti hasilnya sama. Ya, ya. Contoh paling gampang begini deh, diet diet diet. Saya pakai contoh yang gampang aja ya. Orang Oke. mau diet, orang mau kurus gitu ya, mau mengurangi berat badan dengan cara shortcut, singkat, atau dengan cara dia mengubah pola hidupnya supaya lebih sehat gitu. Itu menaati hukum Allah, itu yang mengambil jalur yang tadi itu yang lebih sustainable gitu. Ya, 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 ya. mengubah pola hidup dengan baik. Tidak dengan shortcut atau crash diet yang yang banyak sekali menimbulkan korban itu gitu. Uh, jadi apa uh, sebentar, saya kok jadi kehilangan alur nih. Nah, Sebentar ya. saya kan soal yang tadi itu. Poinnya adalah jangan Nah, sampai kemudian kita ini lebih sibuk dengan ritual dan ya, lebih sibuk dengan hal-hal tanpa kita kembali ke esensi, ke substansi. Substansi ya, kita tuh beribadah, ya. bukan berkerumun Di rumah ibadah. gitu. Iya, berkerumun di rumah ibadah, apalagi saat ini ketika berkerumun itu membahayakan jiwa, maka hukumnya itu berubah loh, itu geser, tidak lagi menjadi sunnah, tetapi bahkan menjadi membahayakan, bahkan bisa jadi haram loh itu nanti gitu. Kan gitu ya, ketika kita membahayakan jiwa diri kita sendiri, jiwa kita sendiri, jiwa orang-orang di rumah kita kalau kita ibadah seperti beberapa masjid nih yang sudah dicatat, atau seperti kasus di Goa misalnya, berkumpulnya mah baik-baik aja, tetapi berkumpul pada masa pandemi. Sekarang kita Iya, tahu dari Goa, klaster Goa itu banyak sekali kasus yang muncul di berbagai tempat iya. gitu, bukan hanya di Goa itu. Tapi sekarang di Kalsel. Kalsel itu sampai kemarin ada 56 yang meninggal. Sebagiannya adalah klaster dari Goa. Nah, kumpul-kumpulnya di sana mereka beribadah loh. Tapi kalau membahayakan ya berarti menjadi geser. Jadi bukan makruh lagi tapi bisa menjadi haram gitu. Yang penting adalah ibadahnya. Dan ibadah kita itu sebetulnya tidak bisa disekat oleh tempat gitu. Betul. Iya. Iya, poinnya sih sebetulnya soal soal bahwa kita ketika kita memakai masker keluar rumah atau kita beribadah di rumah itu kan bagian dari cara respect kita, hormat kita terhadap Betul. ya mungkin tenaga medis yang tengah berusaha segala macam terhadap peraturan yang sedang berlaku. Oke. Anyway, ini ada lagi pertanyaan Mbak Lisa. Ya. Ini dari Fahrul Patilo. Bagaimana Mbak Lisa membaca ruang interaksi keagamaan yang saat ini mengalami pergeseran? Oke. Kalau saya melihatnya tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa sekarang ini ada kontestasi antara praktek beragama yang substantif inklusif dengan praktek beragama yang eksklusif dan formalistik gitu ya. Ya, Kalau yang substantif inklusif, dia meyakini bahwa hukum Tuhan itu berlaku untuk semuanya karena itu substantif ya, karena itu inklusif gitu. Makanya Gus Dur, Cak Nur meyakini bahwa ajaran kebaikan itu bagian dari sunatullah. Oh ini tadi saya tersesatnya di sini Mas. Ajaran kebaikan, keadilan, keharmonisan itu adalah bagian dari sunatullah gitu ya. Karena dia bagian dari sunatullah maka dia berlaku untuk semua gitu. Kita juga nggak pernah tahu apakah ada nabi-nabi yang khusus diutus pada masyarakat yang berbeda-beda di luar kita gitu ya, di luar agama kita sendiri kan begitu. Jadi tetapi hukum Allahnya sama, keadilan,
keharmonisan, tolong menolong, solidaritas, berbagi ruang itu adalah hukum Allah gitu, sunatullah. Kalau kita mengikuti menjaga sunatullah itu, maka kita kemudian bisa nih bergerak ke arah ke arah kemaslahatan tugas itu gitu. Nah, karena itu praktek beragama yang substantif itu kemudian membawa karakter inklusif Ya. gitu, karena meyakini hukum Allah itu substantif itu gitu. Jadi saya sebagai orang Islam meyakini ketauhidan saya begini, tugas saya begini, kewajiban saya begini. Karena itu saya merangkul dan menginclude inklusif terhadap semua yang berbeda-beda karena mereka toh juga adalah ciptaan Allah. Nah, berbeda dengan praktek kehidupan beragama yang Formalistik. eksklusif. Karena yang eksklusif ini meyakini bahwa sayalah pilihan Allah, karena itu sayalah pemilik bumi gitu. Nah, kalau sayalah pemilik bumi, ini kemudian dia ketemu dengan mayoritarianisme, maka ini gawat, Mas, gitu. Kenapa? Karena mayoritarianisme itu paham dalam kehidupan demokrasi yang menyederhanakan demokrasi itu sebagai yang mayoritas yang menang, gitu. Yang mayoritas yang berhak menentukan segalanya, tidak pakai hifdul itu sebagai panduan, tidak pakai hak konstitusi sebagai panduan, tidak pakai kalau istilah kiai-kiai itu muahadah watoniyah sebagai panduan gitu. Pokoknya saya mayoritas karena itu semuanya harus sesuai maunya saya, maunya kelompok saya gitu. Nggak ada kesepakatan berbangsa itu di situ gitu, tapi yang paling penting adalah kemauan saya. Jadi kalau orang meyakini bahwa saya ini pemilik bumi ini karena saya adalah umat yang diberi keistimewaan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan saya adalah pemilik muka bumi ini dan saya mayoritas di sini, maka ajaran agama saya harus diformalkan gitu. Itu yang praktek kehidupan beragama yang eksklusif formalistik. Karena dia eksklusif, dia menegasikan kehadiran orang-orang yang berbeda. Makanya kenapa istilah kafir itu sering sekali digunakan oleh kelompok-kelompok yang memasarkan memperjuangkan ideologi ini gitu. Orang-orang yang memperjuangkan ideologi eksklusif formalistik sudah pasti akan menggunakan terminologi kafir secara sistematis. Mengapa? Karena kafir itu yang akan menandai bahwa kamu harus tunduk pada saya. Kalau kamu tidak mau tunduk pada saya, kamu harus keluar dari sini. Karena ini adalah wilayah mayoritas. Saya mayoritas. Gitu. Makanya bagaimana cara menyikapi tegangan-tegangan yang ada sekarang adalah dengan mengembalikan praktek kehidupan beragama yang substantif, inklusif itu seperti yang diajarkan oleh para kalau kita yang muslim, oleh para masyayikh, para ulama-ulama kita yang guru-guru kita yang terdahulu gitu. Dan kalau sekarang sebetulnya mainstream kehidupan Islam di dunia itu ya tetap Islam yang substantif inklusif ini gitu. Jadi misalnya di Syekh Al-Azhar misalnya atau para hukama itu semuanya kan mereka tetap mendorong praktek kehidupan beragama Islam yang inklusif, substantif inklusif, bukan yang eksklusif formalistik gitu. Iya. Waktu kita tinggal 7 menit, Mbak Lisa, tapi masih ada dua. Oke. Ini saya mau nyambung pertanyaan dari Dirman Al-Fatih. Bagaimana tanggapan Mbak Alisa terkait bully sebagai pembuktian keakraban? Di satu sisi, ya ini sebenarnya ini urusan keluarga ini. Di satu sisi dinilai kurang bagus secara etis, namun di sisi lain sudah dianggap sudah biasa. Iya, tadi malam saya sama anak saya kita baru membicarakan soal ini, soal bagaimana ketika perilaku kita atau
komen kita satu sama lain itu dianggap komen yang sangat biasa dan orang bisa menerima kok gitu. Tapi saya juga teringat anak saya yang sulung tuh sekarang udah 19 tahun. Tahun ini 19 tahun, tapi waktu dia umur 9 tahun atau 10 tahun dia bertanya begini ke saya, Bu, emang benar kita nggak boleh menyebut kata banci? Masa Oke. sih gitu? Apa benar kita nggak boleh menyebut kata bodoh atau tolol? Kapan kita boleh menyebut kata itu? Kapan kita tidak boleh menyebut kata itu? Tuh. Iya. Terus saya menyampaikan begini, semua kata itu tergantung dari pemaknaan yang kamu lekatkan. Kamu gunakan apa? Kata itu kamu gunakan untuk apa? Gitu. Semua kata baik kalau tidak kalau untuk membawa kebaikan. Tapi suatu kata menjadi buruk kalau dia membawa sikap merendahkan orang lain atau membawa kemudorotan lah ya gampangannya gitu. Kata banci atau tolol atau goblok atau bodoh kalau kamu gunakan untuk merendahkan orang lain, dia menjadi kata-kata yang tidak boleh. Gitu, kata-kata yang terlarang. Tapi kalau itu digunakan untuk tidak untuk merendahkan orang lain, maka tidak apa-apa gitu. Misalnya contohnya saya dulu punya teman-teman waria gitu ya yang sekarang disebutnya sebagai transpuan. Dulu mereka menyebut dirinya Mbak Siwar gitu antar mereka. Ya antar mereka kemudian saling bercanda seperti itu, kok nggak apa-apa gitu? Iya nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak dalam rangka saling merendahkan atau menegasikan hak kemanusiaan seseorang. Tetapi kalau kemudian ada orang menggunakan kata banci untuk membuli temannya yang bahkan bukan seorang transpuan, itu kan dia melakukan dua hal. Yang pertama dia merendahkan si transpuan sebagai manusia, yang kedua dia merendahkan temannya. Gitu. Nah, jadi bullying itu berbahayanya kan karena dia merendahkan itu tadi. Bukan bercandanya itu harus dibedakan antara bercanda dengan bullying. Ini kenapa pembicaraan ini kita ngomong solidaritas sosial jadi bullying? Gak apa-apa, gak apa-apa. Santuy, kata anak sekarang santuy. Mumpung ngobrol-ngobrol. Gitu, mumpung ngobrol. Tapi intinya adalah gitu, kita perlu peka terhadap itikat di balik sebuah tindakan, di balik sebuah istilah, begitu. Kalau istilah-istilah itu digunakan untuk merendahkan, maka istilah itu harus kita ganti dengan istilah yang lebih memberdayakan dan lebih adil. Iya, lebih adil ya, lebih adil. Lebih adil. Oke, ini ada dari Ray Aryono. Bagaimana meredam mereka yang eksklusif formalistik tadi secara sistematis supaya Indonesia lebih damai katanya. Ya, kalau itu ya membutuhkan kerja keras kita. Saya sebagai murid Gus Dur dan Cak Nur itu meyakini bahwa kontestasi itu harus dilakukan dengan penuh kemartabatan gitu. Jadi kita juga tetap harus berlaku adil. Orang Al-Maidah ayat 8 itu jelas sekali kok bahwa kita harus berlaku adil bahkan kepada mereka yang kita benci. Apalagi ini saudara, walaupun mereka ini mempunyai ideologi yang berbeda, mereka itu tetap loh saudara kita, tetap saudara sebangsa, tetap saudara sekemanusiaan, bahkan tetap saudara seagama. Hanya mereka punya keyakinan yang berbeda gitu. Yang kita tolak adalah kalau yang kita tolak adalah perilaku terorisme, itu kita tolak. Tapi kalau ideologi yang berbeda, itu maka ini adalah persoalan kontestasi saja. Siapa yang lebih mampu menyampaikan dakwahnya gitu. Siapa yang lebih mampu untuk membentuk masyarakatnya. Kalau kita ingin memenangi pertarungan, kalau kita ingin agar praktek kehidupan beragama yang substantif, inklusif itu yang menguat di Indonesia, maka sebaiknya kitalah yang siap untuk menjadi penggeraknya. Bukan kemudian menindas orang-orang lain. Itu juga tidak baik. Itu juga tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan gitu. Tinggal masalah kuat-kuatan saja. Sebagian masyarakat itu menunggu pemimpinnya gitu, menunggu siapa yang akan menggerakkan mereka. Banyak
dalam sebuah pengajian bersama teman-teman SMA saya, ada teman yang dengan polosnya dia bertanya begini, kan ini sekarang ini ya dengan di masa pandemi ini kan banyak orang mencari dana gitu dengan fundraising, dengan jualan ini itu. Terus saya tuh dikasih tahu teman saya, jangan membeli dari orang yang tidak seagama dengan kita, karena itu nanti akan dipakai untuk syiarnya mereka. Itu harus bagaimana ya gitu, pertanyaannya begitu gitu. Nah, kalau menurut saya teman saya ini yang polos ini kan karena dia tidak mendapatkan informasi yang berbeda dari kita-kita gitu. Nah, kalau kita-kita rajin menyampaikan kepada di sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita, bahwa beragama yang substantif inklusif itu adalah beragama yang juga akan membawa kita kepada Tuhan, gitu, maka mereka-mereka ini juga akan lebih mudah nih untuk mengatur dirinya sendiri. Teman saya itu karena bertanya pada sebuah forum pengajian, maka kemudian dia mendapatkan jawaban, gitu. Iya. Nah, ketika sudah mendapatkan jawaban, maka bagi dia mudah untuk mengatur perilakunya. Nah, ayo kita bantu nih teman-teman kita yang seperti ini, yang masih awam dalam hal agama, yang masih awam dalam hal pemahaman kehidupan beragama yang substantif inklusif, untuk bisa mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya gitu. Seperti yang dilakukan Mas Rozi sore hari ini di Nurul Khalis Masjid Society. Iya, jadi memang ya ini pertanyaannya ada sebetulnya menyambung pertanyaan jawaban Mbak Alisa barusan itu soal bagaimana menginternalisasikan pikiran-pikiran semacam ini kepada tokoh-tokoh panutan di masyarakat. Itu kan sebetulnya ya bekerja aja, kita mulai aja melakukan apa namanya. Betul. Ya kalau kita kan masing-masing di setiap kita punya kan, saya bilang dulu sama Mbak Inaya, saya pernah bilang setiap kita itu punya tanggung jawab moral, apalagi orang yang punya otoritas, punya keluarga yang lebih baik, katakan begitu, dia punya otoritas untuk menjelaskan itu, sampaikan saja ke masyarakat soal apa, apalagi hutan, itu kan penting juga memberikan mereka pengetahuan baru atau kesadaran tentang bagaimana hidup bersama, bagaimana beribadah inklusif dan substantif. Betul, yang namanya pemimpin lebih sedikit daripada pengikut, gitu. Nah, sekarang bagi teman-teman yang ada di sini, saya meyakini teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang mampu menjadi pemimpin dan penggerak. Kenapa? Karena kalau pengikut biasanya nggak ikut acara gini-gini, Mas. Nyari IG-nya yang lebih happy fun gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang menurut saya sudah punya komitmen lebih tinggi, yang ingin berkontribusi, ingin berkhidmah lebih banyak gitu ya, baik untuk bekal ke akhirat maupun untuk memperbaiki masyarakat gitu. Nah, yang namanya pemimpin itu selalu tumbuh berkembang, selalu belajar, selalu mengasah dirinya, tadi mengasah gergaji, dan selalu berupaya untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarnya untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, mari kita letakkan tugas tadi ini, target tadi, harapan tadi untuk membangun Indonesia yang praktek kehidupan beragamanya kembali ke masa lalu yang substantif inklusif, itu mari kita letakkan beban itu kepada pundak kita masing-masing, diri kita masing-masing, mengambil porsi kita masing-masing. Kita tidak harus menjadi Cak Nur atau menjadi Gus Dur, susah Mas. Susah. Saya juga nggak mau dan nggak berani gitu kalau disuruh menjadi Gus Dur gitu ya. Tetapi semua dari kita pasti punya kapasitas kita masing-masing. Yang paling penting adalah niat kita, itikat kita adalah untuk mewujudkan, kalau yang Muslim untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Kalau untuk yang agama-agama yang berbeda untuk mewujudkan spiritualitas mereka masing-masing gitu. Oke, Mbak Lisa, saya agak terburu-buru karena kita udah mau kehabisan waktu. Saya khawatir ini off sendiri. Oh gitu, oke. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya Mbak Alisa, teman-teman sekalian. Sama-sama. Juga terima kasih sudah hadir di sore ini. Besok kita penutupan, besok dengan Mas Wahyuni Nafis terakhir.
sesi terakhir, jadi mudah-mudahan masih bisa bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.